Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk hadir di majelis taklim sore hari ini grup Bumi Resources yang sedianya majelis taklim ini akan diisi oleh Ustaz Agus. Insyaallah tujuan dari majelis taklim ini kita bisa sampai, yang pertama tentu mempererat tali silaturahim antara karyawan di dalam grup Bumi Resources TBK. Kemudian tentunya kita ingin juga mendapatkan tambahan ilmu agama Islam, dan yang paling penting tentunya adalah untuk meningkatkan iman takwa kita. Mudah-mudahan tujuan itu kita bisa dapatkan dari majelis taklim sore hari ini. Tanpa berpanjang lebar, kami persilakan Ustaz Agus untuk memberikan tausiah-tausiahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, semua yang hadir yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berpasang-pasangan, yang satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wali daika. Ini tiga ayat saling berpasangan, gak bisa dipisahkan. Yang pertama, ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah berfirman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Jadi yang nyuruh kita taat kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan oleh kamu sholat, keluarkan oleh kamu zakat. Berarti orang sholat, maka dia juga harus mengeluarkan zakat. Kalau ada orang sholat tidak mengeluarkan zakat, berarti dia sholat tapi tidak memiliki nilai sholat. Karena zakat itu merupakan bagian dari nilai sholat. Yang ketiga ayatnya, anishkurli wali daika. Allah jelaskan kepada kita dalam firman-Nya, bersyukurlah kamu semua kepadaku, kata Allah. Tapi juga wali daika. Bersyukur pula kamu kepada kedua orang tuamu. Nah, ini yang akan kita bahas nih, ayat yang ketiga. Bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada kedua orang tua. Kenapa kita disuruh bersyukur kepada Allah? Dan kenapa kita kok juga disuruh bersyukur sama orang tua?
Kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang kasih nikmat. Dan pantas kalau Allah mengingatkan, ayo bersyukur, jangan sampai kufur. Sebab hidup kita yang mengatur Allah. Kita datang ke dunia atas kehendak izin Allah. Apa yang kita miliki hakikatnya adalah pemberian Allah. Saudara punya pakaian, hakikatnya adalah pemberian Allah. Saudari-saudari punya pakaian, hakikatnya pemberian Allah. Punya kerjaan, hakikatnya pemberian Allah. Apa yang kita punya, hakikatnya pemberian Allah. Cuman jangan mentang-mentang ada keterangan semua milik Allah, barang yang bukan milik kita, kita ambil dengan alasan itu adalah milik Allah. Ada pohon mangga, kita petik. Pak Haji tegur yang punya pohon mangga. Kata Pak Haji, kenapa kok pohon mangga dipetik? Karena ini pohon mangga kan punya saya. Kita jawab, maaf Pak Haji, ini pohon mangga milik Allah, buahnya pun milik Allah. Jadi cukup saya minta kepada Allah. Itu betul. Tapi Pak Haji pulang, balik lagi bawa balok. Yang ngambil mangga nanya, buat apa Pak Haji? Buat gebuk situ. Kenapa saya digebuk? Karena situ mengambil mangga. Saya udah katakan ini mangga milik Allah. Pak Haji pun jawab, balok ini pun punya Allah. Dan saya yang menciptakan tangan. Buat saya adalah Allah. Yang menggerakkan tangan saya akan gebuk situ atas izin Allah. Rusak kalau pemahaman tauhid kita begitu. Artinya kita punya sesuatu itu titipan Allah, kita jaga baik-baik dan hati-hati, dan selalulah kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah kalau ceramah pakai buah granat begini. Kita orang kampung, biasa di masjid kampung, bukan mau konser musik. Kenapa jadi kayak pasar umum ini? Sudahlah, mau pengajian modern begini ya. Saking modern jadi majelis, guru sudah datang, murid belakangan. Seakan-akan begini, Ustaz datang-datang, dah saya mau santai dulu. Ya kan? Zaman sekarang begitu, kalau kita bilang ayo kumpul-kumpul, Ustaz sudah datang, gampang, yang penting bayarannya pas. Dia sabar nungguin kita begitu. Tapi insya Allah yang hadir di depan saya ini orang baik semua. Ya buktinya kan gak ada yang nyolong motor kan, duduk di majelis ilmu semua. Jadi begitu hadirin. Tuh kita disuruh bersyukur sama Allah karena Allah yang memberikan kita semua. Jadi bapak yang hadir di depan saya ini saudara-saudara karyawan, kalau punya istri bersyukurlah, alhamdulillah saya punya istri, inilah jodoh yang Allah berikan kepada saya. Sayangi itu istri kita. Insya Allah bukan ditambah istrinya, ditambah nikmatnya, ya kan? Ya nambah istri boleh, cuman sesuai dengan kondisi. Udah tawan ekonomi pas-pasan pakai nambah. Yang terjadi kiamat sugro. Alasannya sunnah lompongan nikah doang kawin. Emang sunnah Nabi cuma itu aja. Ya gak, Nabi itu poligami setelah Siti Khadijah gak ada. Makanya bapak kalau bini pertama nggak ada silakan poligami. Cuman jangan sumpahin bini pertama cepat mati. Ada orang yang istrinya meninggal dikipasin kuburannya. Tetangganya nanya, udahlah jangan dikipasin mulu, sedih aja. Enggak, istri saya pesen kalau kuburannya belum kering jangan kawin lagi. Dikipasin biar cepet kering. Maksudnya kalau tanah kuburannya masih basah belum boleh nikah lagi, dikipasin. Kemudian saudari-saudari karyawati punya suami, syukuri alhamdulillah. Itulah jodoh yang Allah berikan. Jangan waktu pacaran tidak pernah ada penghinaan, begitu udah jadi suami keluar kata-kata hinaan. Suaminya dibilang, "Bang lu hitam banget ya." Dulu zaman pacaran nggak ada omongan begitu. Cowoknya nanya, "Saya hitam ya?" "Enggak bang, abang kena kayak Yusuf." Nah yang lakinya nanya, "Nabi Yusuf?" "Bukan, Yusuf bin Sanusi, Bajai Bajuri."
Syukuri, alhamdulillah. Karena itu pemberian Allah. Suami yang ada sekarang itu pemberian dan jodoh yang Allah memang sudah tetapkan. Sebagaimana Nabi Adam dijodohkan dengan Siti Hawa, Nabi Yusuf dengan Siti Sulaikha, Rasulullah dengan Siti Khadijah dan dengan Siti Aisyah, kemudian Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Udah dipasang-pasangkan. Apa yang jadi suami itulah jodoh kamu. Apa yang menjadi istri itulah jodoh kamu. Istri yang soleha gak bakal menghina kepada suami. Bahkan mohon maaf hadirin, istri yang soleha, kalau menurut versi cerita sahabat saya, itu sangat paham kondisi suami. Jangan suaminya ngomong, suaminya dehem aja dia tahu. Lagi masak di dapur, suaminya dehem. Istri yang soleha paham, berarti masak jangan lama-lama. Suami udah lapar, nggak perlu ngomong. Istri yang soleha, suami dehem di ruang tamu, dia paham. Oh berarti minta bikinin teh atau kopi. Apalagi suami dehem di kamar, sangat dia mengerti. Nggak perlu dikasih komando, cukup gitu. Tahu. Cuman suami kalau udah dapat istri yang soleha, silakan dehem pada saat istri lagi masak, silakan dehem pada saat di ruang tamu, silakan dehem pada saat di kamar. Jangan sekali-kali dehem di depan rumah. Kalau dehem di depan rumah, pasti istri yang soleha bakal nanya, bang, kalau abang dehem di dapur pada saat saya masak, saya paham. Kalau abang dehem di ruang tamu, saya ngerti, berarti minta bikinin teh atau kopi. Kalau abang dehem di kamar, saya sangat paham. Tapi kalau abang dehem di depan rumah, saya bertanya-tanya, maknanya apa bang? Suaminya bakal jawab, gak ada apa-apa. Istri yang soleha pasti nuntut, jawab bang. Akhirnya suami jawab, enggak, janda sebelah lewat. Kurang ajar gitu. Jadi syukuri apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Kemudian kata Allah, aniskurli wali-walidaika. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ini ayat berpasangan, gak bisa dipisah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita juga harus tahu terima kasih kepada kedua orang tua. Nih kita semua yang hadir punya orang tua. Kalau kita mengaku hamba Allah, mengaku jadi orang yang bersyukur kepada Allah, tapi kita sia-siakan orang tua kita, bohong kita ngaku syukur kepada Allah. Hadirin, kalau udah bicara orang tua, itu adalah keramat yang doanya sangat jitu. Doanya pasti akan dikabul oleh Allah. Kenapa orang tua merupakan keramat dan doanya gitu? Siapa yang kasih tahu? Rasulullah. Rasulullah bicara berdasarkan wahyu, bukan nafsu. Rasulullah sudah gariskan dalam hadisnya, ridallah biridul walidain wa suhtullah bisuhtil walidain. Kata Rasulullah dalam sabdanya, ridallah, redonya Allah, biridul walidain, bagaimana redonya orang tua. Wa suhtullah, murkanya Allah, bisuhtil walidain, bagaimana murkanya orang tua. Baik dengan orang tua berarti pancing redha Allah. Bikin sakit hati orang tua berarti lagi memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jabatan kita boleh tinggi, gaji kita boleh tinggi, tapi ingat, kalau kita nyakitin orang tua, setinggi apapun jabatan, gak jadi bahagia kita. Sebanyak apapun uang gaji yang diterima, tidak akan menjadikan kita kaya. Bohong. Kalau anak nyakitin orang tua mendapat kebahagiaan di dunia, apalagi di kampung akhirat. Haram anak yang nyakitin orang tua buat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mau orang tua biar sayang. Masa kita kalah sama Iwan Fals? Iwan Fals tahu, saking sayang sama ibunya dia ngarang lagu, ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Iwan Fals, seniman yang urakan, tapi begitu sayang sama orang tuanya. Oma Irama ngarang lagu juga, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Oma Irama baru aja bener, dulu juga Bandung kayak kita. Makanya kalau ngeliat filmnya yang dulu-dulu kan, ngeliat orang pacaran, bang itu ada yang pacaran, Masya Allah. Kita ngeliat Yati Octavia, Alhamdulillah. Begitu ditanya siapa
Pak Yati bang, alhamdulillah. Gitu. Cuman Oma Irama lagi bikin pusing orang Jepara. Orang Jepara lagi puyeng sama Oma Irama. Kan Joyo Boyo itu asli dari Jepara. Orang Jepara lagi ngambek sama Oma ini. Sebab menurut ramalan Joyo Boyo yang bakal mimpin Indonesia itu Satria Peningin. Ngapa yang daftar Satria Bergitar? Lagi mikir orang Jepara ini ramalan salah apa ya? Katanya Satria Peningin, kenapa Oma daftar jadi calon presiden? Berarti kan yang daftar Satria Bergitar. Jadi kita kembali hadirin sama orang tua biar sayang. Nah makanya tuh tadi saya lagi ngobrol sama Pak Fit di Al-Baqarah 215 ada tuh, ya kan? Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Itu ayat Quran tuh. Bicara tentang orang tua nih, sampai urusan nafkah aja orang tua duluan. Silakan buka Al-Baqarah 215. Kata Allah dalam firman-Nya begini. Lu kok pada diam? Ngapa jadi serius ini? Pada pikiran. Terus gue mau cium tangan dong orang tua gue pulang. Yas'alunaka sa'alah yas'alu. Tuh, kalau nahu begitu santri dibaca fi'il madinya sa'ala, fi'il mudhari'nya yas'alu. Sa'ala yas'alu mufrad, tunggal untuk satu orang. Tapi pada saat dikatakan wa yas'alunaka, pada saat ditanyakan kepada kamu, yas'alunaka, ditanyakan kepada kamu, madza yunfikun, tentang apa yang mereka nafkahkan. Berarti kamunya itu hitopnya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Sebab Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, dan Al-Quran itu menjadi mukjizatnya Rasulullah. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Isinya kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Siwallah makhluk. Gunung, matahari, bulan, bintang, binatang, manusia makhluk. Selain Allah makhluk. Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Al-Quran adalah kalamullah. Nih, yang sering ngomong bid'ah nih, saya kasih tahu nih. Ya, baca Quran ada kitabnya itu bid'ah. Sebab zaman Nabi nggak pernah disuruh membukukan Quran. Buka sejarah sirah Nabawiyah. Nabi pernah nggak bukuin Quran? Nggak pernah. Turun wahyu, Nabi bacakan depan sahabat, sahabat apalin. Maka semuanya hafal Quran. Tapi begitu di medan perang, setelah Rasulullah wafat, di medan perang banyak sahabat yang gugur, penghafal-penghafal Quran yang gugur. Timbullah ide dari Sayyidina Umar untuk membukukan Al-Quran. Disempurnakan oleh Sayyidina Utsman. Makanya ada Mushaf Utsman. Zaman Nabi kagak ada. Kalau yang ngomong bid'ah mulu, berarti dibaca Quran, pegang kitabnya bid'ah. Rusak loh. Makanya kalau ngomong bid'ah jangan tanggung-tanggung. Jangan atu-atu. Kudu jamak, kudu semua. Speaker bid'ah, sound system juga bid'ah. Ini di Parung ada speaker bid'ah, sound system kagak bid'ah. Jamaah nanya ke saya, Ustaz, bagaimana ya? Speaker nggak boleh di sini bid'ah, tapi sound system boleh. Ya udah lu namainnya speaker sound system. Jadi kalau ditanya, ini speaker bukan, baca tuh tulisannya sound system. Ngomong bid'ah mah jangan tanggung-tanggung.
Ini bikin pecah di masyarakat, bikin berantem kita antar umat Islam gara-gara urusan ini. Padahal ini urusan sepele, bukan urusan besar. Dikit-dikit bid'ah, bid'ah. Airnya kenceng banget lagi, bid'ah. Ngaji dulu baru ngomong. Jangan gampang nyalain orang. Speaker bid'ah, kacamata kagak. Ada kiai mau ngajar, kebingungan. Kata muridnya, kenapa kiai bengong aja? Saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca kitab. Sementara itu kiai anti speaker. Kata muridnya, nih kacamata kiai tadi ketinggalan. Kalau kiai pakai kacamata baru bisa ngajar, nggak pakai nggak bisa ngajar. Begitu juga kalau nggak pakai speaker, yang jauh nggak denger. Ada kata kiai, iya. Kalau bid'ah speaker, kacamata juga bid'ah. Karena zaman Nabi belum ada optik. Baca di Sirah Nabawiyah, baca di Quran. Nabi pakai kacamata enggak? Sahabat pakai kacamata enggak? Nabi men 4 enggak. Sahabat Abu Bakar pakai kacamata Ray-Ban. Apalagi kacamata ibu-ibu tuh kalau di umroh tuh serem-serem kacamatanya. Iya, karena lebar-lebar. Jadi mukanya kemakan sama kacamata gitu. Ini boros tempat ini kacamata. Ibu ya, kalau lagi umroh Bu ya, kacamata ibu-ibu lebar-lebar nih. Aja kan kita pernah nemuin aja ya kalau lagi kacamata umroh, kacamatanya lebar-lebar nih. Haja Puspa tahu nih dia. Waktu umroh bareng saya. Jamaah kita tuh Indonesia paling boros kacamatanya. Makanya ada ulama, kalau perempuan kan abis ambil mikot nggak boleh pakai cadar. Lagi tawaf nggak boleh perempuan pakai cadar, harus dibuka. Yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan, selebihnya tertutup rapat. Nggak boleh pakai pakaian transparan. Ini kadang-kadang mau tawaf ada yang pakaian transparan, panjang tapi bebayang. Pembimbing aja puyeng berarti orang Arab kan begitu. Saya bilang udah jangan Bu, jangan pakai yang begini, pakai daleman, jangan transparan begini. Orang Arab itu bakal teriak haram, haram, tapi ngotot. Dia mau ngomong harum nggak paham. Haram. Itu jamaah kita ada seperti itu, transparan. Ada yang rapat semua, kacamatanya lebar. Jadi banyak makan tempat gitu. Itu termasuk ada ulama yang nggak membolehkan karena kacamatanya terlalu lebar. Kacamata cukup segini supaya nggak silu dengan matahari. Perempuan nggak boleh pakai cadar. Kacamata kalau terlalu lebar itu bisa jadi nggak boleh. Jadi sebenarnya kenapa perempuan nggak boleh pakai cadar? Itu aturan yang sudah Rasulullah tetapkan. Kalau ada perempuan lagi tawaf tetap mau pakai cadar silakan. Kalau pergi haji, cuma ada kanopi di sini, kayaknya di sini. Jadi kayak film Cina gitu. Nggak apa-apa. Dan perempuan itu boleh pakai cadar kalau seandainya dia turun ke arena tawaf, semua laki-laki yang lagi tawaf jadi pingsan karena melihat kecantikannya. Lagi tawaf karena cakepnya dia jatuh. Itu bahaya itu. Nggak kelar orang tawaf, tutup aja udah ditutup tinggal matanya, masih bikin laki-laki kelenger, tutup semua, kita tuntun aja di tawaf. Tapi kalau orang Indonesia saya rasa SNI lah, standar nasional Indonesia kecantikannya sudah nggak usah ditutup. Kecuali suami nyuruh tutup di rumah, tutup. Kalau istri yang taat nggak apa-apa, tapi kalau suami nggak nyuruh tutup ya sudah, pakai jilbab, yang penting jangan tertutup. Lagi Indonesia nggak usah ditutup lah, ketahuan bedanya sama orang Arab. Orang Arab ditutup, Indonesia ditutup, bedanya jelas. Kalau orang Arab ditutup, cewek-ceweknya ada mancungnya ke depan, berarti Arab. Indonesia rata. Pas dibuka TKW. Jadi kembali tuh hadirin, berbicarain orang tua, Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala ingetin. Masalah nafkah aja. Wa yas'alunaka. Nih kita ngomongin nih dengan kita pretelin kalimat ini. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu. Itu domirnya hum. Huwa sa'ala huma huwa yas'ala huma yas'alani hum yas'aluna. Itu isim domir ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Saya yakin yang hadir paham. Buktinya diam. Berarti kan ngerti. Kita ngertiin Quran nggak boleh sembarangan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu
Hitobnya kepada Rasulullah nih, kalimatnya kepada Nabi Muhammad. Rasul yang bicara berdasarkan wahyu, bukan nafsu ya. Mereka bertanya kepadamu, madza yunfikun, tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka kata Allah dalam firman-Nya, qul, katakan wahai Muhammad, qala yaqulu, qul fi'il amr. Qala telah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakan. Ini hitobnya kepada Rasulullah. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apapun yang mereka nafkahkan dari kebaikan, ma anfaqtum min khairin, dan apapun yang mereka nafkahkan dari kebaikan, yang pertama untuk siapa? Falil walidaini, untuk kedua orang tua, wal akrobin, baru kerabat. Nih kita nggak boleh pelit nih sama orang tua. Wal akrobin sama kerabat, wal masakin sama orang-orang miskin, wal yatama sama anak yatim, wal masakin orang miskin, kemudian wabnis sabil sama orang-orang yang dalam perjalanan, lagi musafir, ibnu sabil. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kau kerjakan dari kebaikan, ingat, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, terhadap apapun yang kau kerjakan itu, alimun, maha mengetahui. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah mengingatkan kita begini, kalau bicara jangan pelit, pertama sama siapa? Sama orang tua. Nih kita nih jangan pada pelit sama orang tua nih. Istri mah jangan ditanya, emang kewajiban kita. Suami jangan pelit sama mertua. Istri jangan pelit dengan mertua. Suami jangan pelit dengan orang tuanya. Istri jangan pelit dengan orang tuanya. Orang tua ada 3, guru, bapak ibu, mertua. Guru orang tua kita, orang tua yang mendidik kita ilmu agama. Kalau kita punya guru yang mendidik ilmu agama, itu orang tua. Jangan pelit. Ibu bapak orang tua kita yang berjuang, jangan pelit. Mertua orang tua kita, jangan pelit. Sama orang tua gak pelit, sama mertua pelit, salah. Sama mertua gak pelit, sama orang tua pelit, salah. Jangan pelit sama orang tua. Kenapa kita nggak pelit-pelit sama orang tua? Karena orang tua yang berjuang buat kita. Saking pentingnya orang tua sampai Allah mengingatkan dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu Allah ingatkan dalam Quran. Ayatnya lu cari sendiri. Dengan hubungan apa nomor ayat? Wa qada rabbuka, dan Allah sudah menetapkan, alla ta'budu, janganlah engkau menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, Allah ingatkan sama orang tua biar berbuat baik. Orang tua siapa? Bapak ibu, mertua, guru, nih orang tua. Biar baik kita sama orang tua. Kenapa mau kita berbuat baik sama orang tua? Ibu bapak berjuang buat kita, bapak menafkahkan kita. Bapak berjuang buat kita, ibu jangan ditanya dah perjuangannya. Nggak usah, kita udah lahir, waktu dalam kandungan udah berjuang ibu kita. Perutnya gendut, waktu hamilin kita, percis kayak orang bawa drum band. Mana-mana dibawa drum band. Gede ibu kita. Kondangan dibawa, arisan dibawa. Gak pernah dititipin ke tetangga. Saya nitip dulu nih ya. Dibawa. Tidur dibawa. Coba mikir kita semua. Perjuangan ibu. Teman kita ada yang hamil, tanyain. Tidur aja susah kalau orang hamil. Celentang kagak enak, capek, miring.
Lama-lama capek, tengurap takut berjeda. Berjuang tuh buat kita. Ibu kita nih berjuang nih. Ini kita semua lahir dari rahim ibu kita nih. Nggak ada dari pohon kayu. Makanya jangan pada songong sama orang tua. Biar jangan pelit sama orang tua. Biar saya berjuang dalam kandungan. Orang tua berjuang, bapak kita, pegangin, saking sayangnya, sampai ngomong, aduh mak, lagi nyanyi, lu kira sendiri musik di dalam. Ya kan? Begitu lahir kita, selesai ibu kita, belum. Ibu kita berjuang, ngeluarin, bapak kita berjuang cari biaya. Lagi ada uang, nggak ada, pinjam sana, pinjam sini, supaya kita selamat. Dia nggak pikirin tuh punya duit atau enggak, yang penting kita selamat. Ibu kita berjuang, bainal haya wal maut, antara hidup dan mati, supaya kita selamat. Begitu kita keluar, selesai tugas ibu, belum. Lagi enak-enak tidur kita nangis, kita ganti popok, ya kan? Karena pempes dari dulu popok, ya. Begitu tidur lagi nangis kita minta netek. Itu ditetein sama ibu kita. Ibu kita ngantuk netein kita sambil tidur. Gitu kita kenyang, minum ASI, tidur kita, taruh kita, baru mau rebahan, bapak kita bangun. Dia maksudnya bapak bangun nanya, jorok otak lu jorok. Bapak kita nanya ada yang perlu dibantu nggak? Otak lu udah kesono aja sih. Usah kalau mau ngomong rombongan sabun. Tuh perjuangan itu ibu. Makanya Nabi pantas kalau ngomong. Pada saat seorang pemuda nanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Ibumu. Siapa ibumu? Siapa ibumu? Siapa? Bapakmu. 3 kali ibu, 1 kali bapak. Perjuangannya sangat berat. Makanya jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit sama mertua, karena orang tua juga. Kenapa kita nggak boleh pelit sama mertua? Karena dia berjuang buat anaknya. Kita terima udah gede. Dia berjuang buat anaknya yang gadis. Kita terima udah besar. Diserahin ke kita. Kalau dimungkit, berapa miliar kita harus bayar? Kenapa nih kita nggak boleh pelit dengan istilahnya mertua dari suami kita? Karena kita terima suami udah gede. Waktu dia berjuang dari kecil, kita nggak tahu. Waktu kita kecil diperjuang sama orang tua, kita nggak tahu. Makanya sama mertua laki, sama mertua perempuan. Suami punya orang tua, istri jangan pelit. Istri punya orang tua, suami jangan pelit. Jangan bapak mertua datang, istri bangunin, Pak, ada bapak, alah pada minjem duit bapak lo. Tidur lagi. Kata istri jangan begitu, Bang. Udah minjem ganti kagak. Bapak musik kalau datang mertua, kalau datang bapak lo terancam bapak gitu. Ya, kalau dihitung-hitungan berapa miliar buat kita? Ya kan, buat istri yang kita terima udah gede, berapa miliar tuh orang tuanya gede, itu nggak hitung-hitungan. Coba kalau dia kesel, bapak baru minjem 2 juta, situ perhitungan nih, hitung dari kecil, berapa M? Besar pak ya? Iya gede, baru tahu loh. Jangan begitu. Istri juga begitu, jangan ngajarin suami pelit dengan orang tua, dengan mertua. Buat orang tuanya kasih, giliran buat orang tua suami, jangan banyak-banyak, orang tua lu kaya, brengsek lu. Gak boleh begitu. Kalau istri ngajarin suami pelit, akhirnya suami kawin lagi, jangan nangis loh. Tapi ingat juga suami, jangan ekonomi pas-pasan, sosok poligami. Ya, saya bilang tadi kiamat sugro, punya istri lebih dari 1 boleh, tapi ukur. Jangan kemampuan 10, nekat 40, tekor 30, berantem mulu. Jadi tolong nih semua yang hadir, kita punya kerjaan, hasil doa orang tua, kita punya sukses, kesuksesan hasil orang tua. Jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit. Kalau anak pelit sama orang tua, nggak bakal berkah hidupnya. Bohong jadi kaya, bohong. Nggak ada anak nyakitin orang tua berkah hidupnya, nggak ada. Makanya kita punya istri, sayangi istri kita karena tanggung jawab kita. Setelah akad nikah diserahin sama kita. Kita punya orang tua, jangan pelit sama orang tua. Istri jangan pelit sama orang tua. Cuma mau kasih, izin dulu dengan suami. Ngomong sama suami, Pak, boleh nggak saya kasih? Istri, suami yang bijak, persilakan selama itu kebaikan. Jangan mentang-mentang punya karir sendiri, istri nggak izin sama suami, nggak boleh.
Mentang-mentang punya kerja sendiri, gaji sendiri, gak izin dengan suami pengen ngasih orang tua. Tetap harus izin. Sebab tanpa izin suami, kamu gak bisa kerja. Kamu gak bisa keluar dari rumah. Sebab kalau suami bilang, kamu saya gak izinin keluar. Keluar dari gerbang, maka kamu durhaka kepada Allah. Langsung dosa tanpa izin suami. Tapi bisa berkarir karena izin suami. Makanya mau kasih orang tua, izin dulu dengan suami. Suami nggak perlu izin, mau kasih mertua, mau kasih orang tua. Istri harus izin, mau kasih orang tuanya, mau kasih mertua harus izin. Makanya di sini yang penting kita ada kerjasama, jangan pelit. Biar sayang, muliakan orang tua. Dia nggak pernah berhitung dengan kita. Waktu kita kecil, dia nggak tahu gedenya kita tuh bakal jadi orang yang nurut atau orang yang nyakitin. Tapi dia nggak berpikir begitu. Dia berusaha membesarkan kita. Sampai ada istilah biar anak kenyang walaupun dia lapar. Orang tua kalau melihat kita kenyang, dia ikut kenyang walaupun dia lapar. Makanya sebetulnya kita nih sering diajarin ilmu goib sama Allah. Di antaranya apa? Ada orang tua punya anak 3. Bapak emaknya lapar, anaknya lapar 3. Akhirnya orang tua keluar, dapat nasi 3 bungkus. Gak bakal dia makan. Dia kasih anaknya 3 orang. Ibu bapaknya ngalah gak makan. Tapi begitu melihat anaknya makan, kenyang, bisa tidur, orang tua ibu bapaknya merasa ikut kenyang, padahal gak makan. Kenapa merasa kenyang? Karena cintanya kepada anak. Jadi ikut kenyang dia. Itu ilmu goib yang Allah ajarin sebetulnya tiap hari kepada kita. Gak pernah nanam padi tapi makan nasi, itu ilmu goib. Ya kan? Padahal kita gak pernah macul. Kita telepon saudara kita di Jawa pakai telepon rumah, kita yakin dia ada, padahal gak ngeliat orangnya. Itu ilmu goib tiap hari. Makanya nggak perlu belajar ilmu goib. Tiap hari Allah ajarin. Ini kadang-kadang pengen sakti pakai zikir supaya bisa jalan di air. Entok tiap hari jalan di air. Nggak pakai zikir. Akhirnya sakti kagak, gila. Supaya jalan di udara, wirid, nanti bisa jalan di atas. Nggak macet jadinya kan begitu. Burung tiap hari nggak pakai wirid. Nggak usah aneh. Melihat orang bisa terbang aneh. Wah, sakti dia wali, belum tentu. Setan bisa terbang. Iya. Setan, iblis bisa terbang nipu manusia. Orang sekarang gampang tertipu. Melihat orang bisa jalan di air, wah dia orang sakti, wali. Dibohongin loh. Jangan langsung percaya begitu. Makanya sekarang orang dikit-dikit menganggap orang bisa ngobatin ustad. Sekarang dukun sama ustad bedanya tipis. Iya kan? Iya, dukun sama ustad bedanya tipis. Ngambil air, sembuh ustad. Baca Fatihah berantakan. Jadi bingung saya mana dukun, mana ustad. Makanya saya ngomong sama teman-teman, udah kita jadi dukun aja deh, kan begitu. Tipis bedanya. Ada yang bisa ngobatin ustad, bisa ini ustad. Ya kan, terlalu gampang. Mimpin tahlil pinter ustad. Ceramah rada ngaco ustad. Yang penting ngetok kan begitu. Pakai orang kesurupan. Oh, ustad. Terlalu gampang sekarang. Itu. Jadi hadirin rahimakumullah, kembali. Ayo orang tua. Tuh dalam Quran. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Pertama buat orang tua. Wal aqrabin. Habis orang tua baru kerabat. Kerabat siapa? Saudara-saudara terdekat. Kita punya saudara kandung miskin, bagi dia. Tapi kalau ke orang tua, bukan kita anggap sama kayak fakir miskin ya. Kalau bagi orang tua tuh hadiah. Bahasanya hadiah. Jangan gini, mak, nih, saya sedekah sama mak. Bapak malu orang fakir miskin. Ya, kalau malu fakir miskin berarti lo juga melarat tuh anaknya. Hadiah mak, hadiah. Hadiah pak, hadiah. Kalau sama saudara, nah ini, bersedekah ya, gak apa-apa. Tapi demi gak nyinggung perasaan dia nih, hadiah buat lo. Saudara kita, kakak kita susah bantuin, adik kita susah bantuin. Akrobin, kerabat. Jamaah itu orang-orang yang dekat dengan kita. Siapapun, tetangga susah, bagi. Jangan yang jauh-jauh kita kasih tetangga, kita bagi. Nanti kita mati, yang nolongin siapa? Yang gotong kan tetangga. Kalau kita pelit dengan tetangga, orang luar mau kita kasih, begitu kita meninggal, kata tetangga, ya sudah, jalan aja sendiri ke makam. Burung batangnya ditaruh aja, nggak ada yang angkat, jalan sendiri dia. Jangan pelit. Tetangga, saudara.
Makanya ada istilah begini hadirin, kalau masak sayur kuahnya banyakin, bagi-bagi tetangga. Kalau Ramadan bikin kolak, banyakin kuahnya, bagi-bagi tetangga, walaupun isinya nggak banyak, yang penting bagi tetangga. Itu bukti sifat sosial kita. Sebetulnya Islam itu indah hadirin. Sampai Rasulullah bilang begini, ma'ama nabi, nggak beriman kepadaku orang yang tidur kekenyangan sementara dia punya tetangga nggak bisa tidur karena kelaparan, padahal dia tahu. Kalau kita punya tetangga kelaparan, kita tahu, tapi kita diamin. Sementara kita asik tidur dalam kekenyangan, itu bukan umat Nabi, kata Rasulullah. Islam ngajarin banget supaya kita punya sifat sosial, sayang dengan siapapun. Bahkan jangankan sesama muslim, orang kafir pun harus kita sayang. Kita punya tetangga, orang kafir, susah. Dia nggak makan, bagi makanan. Jangan kita ngomong gini, biarin kafir, mampus aja sekalian. Ya, nggak boleh. Islam nggak ngajarin begitu. Sampai Rasulullah bilang, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, ntar yang di langit sayang dengan kita. Siapapun, orang kafir aja harus kita sayang. Selama dia nggak merangi akidah kita, apalagi sesama muslim. Nggak ada tuh karena beda agama. Orang Cina bertetangga dengan kita. Begitu dia lewat, Cina, Uber, bukain celananya. Udah sunat apa belum? Periksa, begitu periksa belum? Ambil silet. Nggak ada, Islam ngajarin begitu. Islam nggak ngajarin begitu kepada kita. Kita punya tetangga non muslim sakit, saudaranya nggak ada, urusan kita. Duitnya nggak ada, biayain sama kita, dia sembuh, sudah. Kenapa? Dia juga manusia, makhluk Allah, cuman beda kita beriman, dia enggak. Urusan dia nggak beriman, urusan dia dengan Allah. Indah ajaran Islam. Kita punya tetangga beda agama, meninggal, mati, nggak ada sanak saudaranya, kuburin sama kita, nggak usah disolatin. Disolatin nggak ada artinya, malah dosa. Langsung aja kuburin karena dia makhluk Allah. Tapi saya punya teman ada, anaknya bergaul dengan orang Islam, bapaknya mati, kata anaknya, bapakku sholatin dong kayak orang Islam. Kata temannya yang ustadz ini, nggak bisa, bapak lu kan bukan orang Islam. Anaknya ngomong, tapi kan gue berteman sama orang Islam, lu gimana sih ngormatin temen? Akhirnya teman saya kagak enak disolatin bapaknya, disolatin dah pakai ruku, pakai sujud. Beneran ini. Akhirnya temennya nanya, bukan kalau sembayangin orang meninggal kan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kok lu pakai ruku sembayangin bapak gue? Itu kalau orang Islam nggak pakai ruku. Karena bapak lu beda agama, makanya gue pakai ruku sujud. Oh, iya. Padahal teman saya itu sholat sunat mutlak di situ. Dia sembahyang sholat sunat mutlak, ya Allah, bukan sholat jenazah. Nah, orang kafir disolatin nggak ada artinya. Nah, bicara sholat sunat, saya tambahin dikit nih. Pada sembahyang Jumat di bawah kan? Itu kalau sembahyang Jumat di bawah tuh, lu jangan sholat tahiyatul masjid. Itu basement. Nah, udah sholat sunat mutlak aja. Kalau di sono tuh masjid Bakri boleh tahiyatul masjid. Nah, kalau di basement masjid bohong-bohongan. Masjid hari Jumat doang, habis Jumat bubar lagi gitu masjid. Lu jangan tahiyatul masjid. Sholat sunat mutlak, jangan juga tahiyatul basement, kagak ada. Begitu sembahyang di bawah, sholat sunatan tahiyatul basement, Allah, nggak ada di kitabnya. Sholat sunat mutlak aja udah, sholat sunat mutlak, sholat hajat, itu jangan sholat tahiyatul masjid, itu basement. Habis Jumat digulung karpetnya, itu dibawa lagi. Makanya kalau ulama yang ihtiyat, yang hati-hati, habis sembahyang Jumat sembahyang johar lagi, sembahyang johar iadah, khawatir, sholatnya bukan di masjid. Itu ya, karena kondisi sudahlah bayar johor aja lagi ya, diam-diam masing-masing, jangan pakai janjian johor ya rame ntar. itu kotak amal kalau lewat itu ada kotak amalnya kalau Jumat. Kotak amal kalau lewat itu kesempatan masukin yang gede, jangan kecil ditekep gitu. Udah kecil tekep, temannya bilang gua gede nih, beletak ada temennya sama gue. Kirain gue kurang nih, betok juga yang masuk. Temennya udah husnuzon, baik sangka kurang nih. Begitu, betok. Sama gue. Tahiyatul masjid nggak ada, tahiyatul basement. Gitu. Tahiyatul sholat sunat mutlak aja udah. Jadi kembali hadirin, tuh orang tua jangan pelit, kerabat jangan pelit. Lebalil walidaini wal aqrabin wal yatama. Nih, siapa lagi yang jangan kita pelit? Sama anak yatim, sama orang tua, mertua jangan pelit, sama guru jangan pelit,
sama kerabat jangan pelit, sama anak yatim jangan pelit. Jangan anak yatim mau ngasih bantuan dilihat dulu emaknya cakep apa kagak. Emaknya udah tua, ya udah, ntar belakangan dia. Begitu emaknya bohai, nah ini nih, anaknya perlu diperhatiin nih. Gitu. Emaknya bagus, emaknya. Jangan. Dan anak yatim itu yang belum balik, belum tumbuh bulu, itu anak yatim. Kalau udah balik, bukan yatim. Gak sembarangan anak yatim dipilihin. Wah, montok-montok banget ya anak yatim. Ya untung panitianya ya gak? Kasih santunan cium tangan. Cium tangan pakai dicium keningin. Panitia jorok yang gitu. Duit dari patungan ya, dia jadi pengurus anak yatim yang montok-montok. Kasih nomor HP, terjanjian ya. Panitia nyari untung sekalian. Anak yatimnya mau aja lagi yang dapat santunan. Anak yatim tuh yang belum balik. Bahkan yang lebih yatim lagi orang yang bodoh, nggak berilmu dan nggak punya amal. Itu kata Sayyidina Ali lebih yatim lagi. Udah bego, amal kagak punya. Itu kesian orang begitu. Kalau anak yatim belum balik, nah sekarang udah balik, yatim bukan? Bukan, cuman dia butuh biaya sekolah, kasih. Berarti miskin jatuhannya. Kalau yang disebut yatim yang belum balik, bapaknya udah enggak, ada emaknya, yatim. Bapak ibunya ada, tapi dia nggak mampu, kasih juga santunan. Dia miskin. Jangan santunan yatim, anak yatim doang. Enggak, sedikit masih ada orang tuanya tapi dia nggak mampu. Makanya kalau minta sumbangan buat santunan, bilangin ini bukan buat yatim doang, tapi juga orang miskin diajak. Kan ada ijab kabul dengan yang nyumbang. Selesai. Duit yatim jangan dipakai konsumsi. Duit santunan yatim beli makanan buat kiai dari duit itu. Ya kan, amplop kiai dari duit itu. Setan banget lo kan. Ini setan berbentuk manusia yang begini nih. Panitia pada makan enak ya. Gendut lo. Duit yatim tuh jangan. Duit yatim buat yatim, konsumsi patungan. Buat kiai patungan kan jadi gedean. Gitu, nggak boleh duit santunan tuh dipakai makan pribadi, ya kan? Dipakai buat amplop guru, boleh. Buat yatimnya beliin makanan, buat yatim juga makan. Kita mah jangan. Gue kan yatim juga, udah bewokan lu. Kalau orang Betawi kata bulu lu udah panting seriah, masih ngaku anak yatim. Waliyatama, anak yatim. Nabi itu hadirin, sayang sama anak yatim. Yuhibbul fuqara wal masakin, pecinta orang fakir miskin. Bahkan Nabi wal abu syafiq rahim bil yatimi wal armah. Bapak yang penuh kasih sayang kepada yatim dan janda-janda. Yatim dilindungi, janda dilindungi. Gak pakai diseleksi. Janda muda, janda kembang, tua bukan kembang. Semua janda kembang, tua muda kembang. Kembangnya beda. Enggak muda kembang melati, setengah tua kembang mawar, tua kembang kemboja. Tua semua. Janda. Makanya jangan pakai diseleksi. Jadi buktiin kalau bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir nih, saudara-saudari ini cinta sama Rasulullah, sayang anak yatim. Anak yatim sayang. Makanya disunahkan tuh kalau ngaji santunan usap kepalanya, biar ada berkahnya. Usapnya mundur. Nah, anak yatim. Kalau yang masih ada bapaknya, maju. Supaya mantap, bedain. Makanya kalau kita punya anak ada yang usap mundur, berarti kita disumpahin cepet mati kan gitu, bapaknya. Oh, anak yatim. Ada caranya, nggak sembarangan. Pakai siwak aja ada caranya. Siwak caranya angka 8, tarik dari kiri ke kanan, set. Yang Rasulullah sunahkan. Tarik begitu, set. Nggak ada pakai cukup. Ya kan, udah dibikinin kalung lagi sih, taruh sini. Siwak makan talongin. Ya, angka 8 begitu. Ada caranya. Sholat aja ada caranya. Ya kan, takbir. Oh. Anting-antingnya. Nah, laki. Akbar. Ya kan? Ada yang begini. Silakan. Cuman kalau orang umumnya begini, gimana nanya model baru gimana? Lu lihat. Nah, kayak gulung benang.
Nggak usah begini. Kalau masyarakat biasa begini, begini. Masyarakat itu biasa begini, begini. Nggak apa-apa. Ada juga yang begini. Biarin aja. Nggak batalin sholat, jangan ngomong gini. Puasa lu pedang deh. Lu usil aja. Cuman masyarakat biasa begini, jangan begini. Ntar aneh sendiri. Dibilang lambung lu perih. Jangan begini. Ya kan? Nggak usah ribut. Ya kan? Ada yang begini. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak batalin sholat, yang penting dia tanggung jawab. Tahu dalilnya. Ya kan? Ada yang begini, ada yang begini. Ada yang begini. Aku bawa lagi, gue nggak tahu deh tuh. Nggak ada keterangannya tuh, nggak ada keterangannya. Sih nggak ada keterangannya. Berarti kondor deh. Mungkin lagi naikin gitu. Naikin lupa diangkat lagi di sini. Akhirnya makmumnya usir, bang saya tolong angkatin. Jadi kalau teman ada yang sholat begini, jangan diomelin, jangan. Ya, begini, udah bawa dada di atas pusat. Nah, tapi ada yang begini, jangan diomelin. Jangan urusan begitu kita berantem. Kita ini orang Islam urusan begitu mulu berantem, makanya dibodohin mulu sama orang kafir. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, orang kafir nggak boleh masuk, betul. Makanya disebut tanah haram karena orang kafir nggak masuk, tapi produknya masuk. Movenpick, Hilton, Fairmont, hotel-hotel bintang 5, namanya Movenpick. Mana ada orang Arab namanya Movenpick? Ya kan? Hilton, nggak ada orang Arab namanya Muhammad Hilton, Sayyid Hilton, Syekh Hilton, nggak ada. Intercon, Fairmont, Prancis punya. Produknya kafir, orang kafir nggak boleh masuk. Pepsi masuk, ya kan? Starbucks masuk. Yang habis ngopi stres tidak, bayar mahal. Itu kalau kita di Grand Zam-Zam tuh, di Mekah, kalau kita ngopi Starbucks, cuy, gayanya kayak orang komplek begitu bayar, ketahuan sama orang kampung nih, berapa bang? Mahal amat gitu. Itu produknya masuk, kita dibodohin dulu sama orang kafir. Kenapa kita sibuk berantem seturuan? Timbang begini berantem, timbang kaki renggang berantem. Yang penting jangan injak kaki orang, gitu aja udah. Sembahyang mau lebar boleh, tapi kaki temen jangan diinjak. Jadi gak husuk dia. Dia bakal nyolek, bang, gue mbak gak husuk lu injak. Padahal gak diinjak juga gak husuk. Yang penting begitu udah. Ayo kita bersatu, kompak dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Pengajian berantem dulu gara-gara itu. Gara-gara urusan sepele. Ya kan? Timbang begini, timbang pakai kunut, nggak pakai kunut berantem. Emang lu pakai kunut masuk surga? Emang nggak pakai kunut masuk neraka? Nggak ada jaminan. Artinya bertakwa kepada Allah. Kampung biasa pakai kunut. Kita masuk kampung yang nggak pakai kunut, ikut. Imam Syafi'i masuk satu kampung yang nggak pakai kunut, diikut nggak pakai kunut. Walaupun Imam Syafi'i biasa pakai kunut. Itu menghormati ulama-ulama di situ. Indah ajaran Islam. Makanya ngaji. Jangan striker dipaksa jadi back, lu back naik jadi striker. Ingat, kalau back jadi striker tidak akan sepiawai striker murni. Itu, lu ngaji aja, jangan maksain diri. Udah protes ini, ini salah. Emang yang bener lu doang. Masuk surga lu sendiri, gua tonton coba. Dia bengong sendiri, gak ada temannya di surga. Akhirnya begini, nah neraka dah rame-rame. Surga kan luas, ya kan? Setiap orang salah, ini bid'ah. Surga tuh lega, lu masuk sendiri. Dia bengong gitu. Beda dari godain lu, malas udah. Jadi ada temen gue. Makan buahan mulu. Kenyang bengong, gak ada teman ngobrol, ada apa. Akhirnya dia ngomong, nerakanya dan neraka rame-rame. Jangan begitu kita. Kalau kita menyalahkan orang mulu, seakan-akan kita paling benar. Makanya tadi itu kalau yang ngomong bid'ah, Quran tuh bid'ah, dikitabkan. Quran diharakatin bid'ah. Dulu zaman Nabi gak ada harakatnya. Gak ada harakat Quran, doma, kasro, fathah, sukun, gak ada. Itu yang harakatin sahabat supaya gampang dibaca. Begitu. Lu kalau ngomong bid'ah, zakat fitrah beras bid'ah. Nabi gandum, bukan beras. Kenapa Nabi gandum? Sebab di Mekah kagak ada sawah. Di Madinah gak ada sawah. Lu cari di sana di Mekah, ada gak sawah? Petani lagi macul pak, di sawah nggak ada, di Mekah, gunung batu. Kenapa di Indonesia beras? Karena makanan pokoknya beras, makanya dikaitkan. Gandum makanan pokok, di Indonesia makanan pokoknya beras. Sudah, yang penting makanan pokoknya, walaupun jenisnya beda. Sana gandum, sini beras. Orang Maluku, makanan pokoknya sagu yang jadi zakat.
Hidup nih jangan dipersulit. Jangan apa-apa salah. Fatihah buat orang meninggal nggak sampai, badal haji dikerjain. Badal haji kan ngerjain haji buat orang yang meninggal. Yang ngerjain dia tapi hajinya buat yang meninggal. Kalau Fatihah, bacain Fatihah, hadiahnya buat orang yang meninggal. Berarti kalau Fatihah buat yang meninggal, haji buat yang meninggal. Tapi kenapa Fatihah nggak nyampe katanya? Jangan, nggak boleh. Badal haji dikerjain. Jangan sampai badal haji ada duitnya 10 juta boleh. Fatihah gratis nggak nyampe. Yang benar yang mana? Saya ngomong sama teman begitu. Lu badal haji lu kerjain, Fatihah lu bilang nggak sampai. Karena badal haji ada duitnya kan 10 juta. Lu kerjain, lu giliran ada duitnya lu bilang nyampe lu. Mau rada-rada juga lu kan begitu. Giliran hadiah Fatihah nggak nyampe katanya. Kalau Fatihah nggak nyampe, badal haji jangan dikerjain juga. Jangan ada duitnya boleh, ini nggak boleh. Yang benar yang mana hukum? Ini bikin kita pusing nih. Jadi pintar jadi bego gitu teman sama dia. Makanya saya minta nih semua yang ada di sini, sudah urusan begitu mah jangan ribut, diem aja udah. Nanti kita lihat aja siapa yang benar, kan begitu. Ya kan? Nanti lihat orang lihat bener enggaknya akhirannya. Sekarang orang hidupnya kayak apa aja, tapi kalau akhirannya bagus, husnul khotimah, pemenang dia. Hidupnya kayak orang alim, kalem, mulai cewek astagfirullah. Tapi belum betisnya, masya Allah, lototin aja. Bening juga dia gitu. Itu belum tentu jadi jaminan. Juhud itu bukan berarti combang camping diem. Juhud itu tetap harta banyak, cuman adanya di telapak kaki, bukan di mata kaki, apalagi dalam hati. Bukan berarti orang juhud itu hidup sederhana, makan apa adanya. Apa bedanya merahim? Rahim film Saulin, rumahnya gak ada pintu, makan depan rumah, makannya sederhana. Itu tujuan dia supaya manusia tahu kalau dia orang yang hidup sederhana. Itu bukan orang juhud, penipu. Begitu, doa nangis supaya teman bilang alim, tukang bohong itu. Doa nangis kakinya kekencet. Doa mah nangis sendiri, lagi sepi, Allah doang yang tahu. Nangis di situ, nggak ada yang kita bohongin. Kalau doa nangis di tempat umum, belum tentu dia nangis karena takut sama Allah. Ya kan? Ada kiai doa depan umum nangis, bisa jadi sedangnya hilang. Itu mah biar amplopnya gedean, gitu nangis. Coba lu kasih amplop kecil, gue nyesel nangis begitu dia. Jangan nangis depan sendiri, lagi kepada Allah. Nggak perlu depan umum. Sekarang ini nangis lagi tren. Ustadz kalau nggak bisa nangis nggak ngetop. Gue sih nggak, gue ajak ketawa aja dulu kan begitu. Gue ngetop, gue sih ngajak ketawa, nggak perlu nangis. Karena nangis miring-miring apalagi makin ngetop. Nangis apalagi sampai kayak gue ngerebutang. Langsung ke rumah sakit tuh kiai. Jadi kembali hadirin, orang tua, kerabat, anak yatim, jangan pelit. Siapa lagi? Wabnis sabil, orang-orang dalam perjalanan. Anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, jangan pelit. Jadi ingat pengajian malam sore ini. Ingat ya, sekali lagi nih, kalau pengen berkah hidup, jangan pelit sama orang tua, sama kerabat, sama yatim, sama orang miskin, sama orang-orang yang dalam kesusahan dalam perjalanan. Jangan pelit, kasih sesuai kemampuan kita. Ada pepatah Sunda bilang gini, mun hayang hade ka ilmu, kudu hade ka guru. Mun hayang hade ka harta, kudu hade ka orang tua. Kalau ilmu mau bagus, biar bagus sama guru. Kalau harta mau bagus, biar baik sama orang tua. Biar sayang sama orang tua. Orang tua kita masih ada, jangan pelit. Walaupun dia kaya, kasih. Kita gajian, beliin makanan. Jangan nanya, Bu, Pak, kopi ada? Ada. Gula ada? Ada. Abang lu baru bawain 3 kilo. Bukan kita nambahin, malah ngomong, saya ambil ya 1 kilo. Kurang ajar namanya. Bapak kan kebanyakan 2 kilo, saya 1 kilo ya. Ini rampok namanya. Padahal dia kerja di bakri. Itu di bumi apa? Resources yang kerja di bumi resources pelit-pelit. Nanti lu tertelan ke dalam bumi lo. Kayak korun. Itu yang tertelan siapa? Karyawan bumi resources. Karena dia pelit sama orang tua, akhirnya dia tertelan ke dalam bumi. Oh, dia korun jilid 2. Jangan pelit sama orang tua. Sayangnya anak yatim semua. Kita kalau nggak pelit, insya Allah nggak bakal susah hidup kita. Yang bikin kita susah karena kita pelit. Jujur hadirin, orang rajin sedekah, insya Allah penyakit jauh. Bukan berarti nggak sakit, penyakit yang serem-serem jauh. Nabi udah kasih tahu, hasinu amalakum bizakat, wadawu amrodakum bisodaqah. Obati bentengi harta kamu dengan zakat, obati penyakit kamu dengan sodaqah. Kita rajin sodaqah, insya Allah penyakit yang serem-serem jauh. Bukan berarti nggak sakit, sekalinya kena yang enteng-enteng, obati gampang. Jujur sekarang penyakit serem-serem hadirin. Makanya biar rajin sodaqah biar terhindar.
Kenapa saya bilang penyakit serem? Nggak usah ngerasain sakitnya, nyebutnya aja susah. Contohnya cikungunya, ribet banget nyebutnya. Cikungunya gitu. Nyebutnya aja susah, apalagi ngalamin, jangan. Gitu. Sekarang penyakit serem-serem, flu burung, flu tulang, macam-macam kan? Ya kan? Dulu nggak ada yang begitu-begitu. Sekarang udah mulai timbul. Makanya proteksi, sedekah. Jangan pelit, jangan nunggu kaya. Punya duit 5.000, sedekah 2.000, 3.000 buat kita. Apalagi sedekah 4.000, 1.000 buat kita. Apalagi 5.000 nya kita pulang jalan kaki. Wah hebat. Nyampe rumah gini, gue nyesel sedekah. Ya demikian, udah capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya? Ya, selanjutnya sesi tanya jawab. Sambil makan, karena turunin. Bukan masalah pelit, emang nggak ada. Tes, pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah jodoh. Kalau kita sudah menikah itu dengan seseorang, tapi dalam prosesnya itu boleh dibilang tidak islami lah. Ada nikah di bawah tangan atau nikah di bawah hansip. Oh, ini jodoh saya. Bukankah jodoh itu sesuatu yang suci? Jadi dari proses awal hingga sampai nikah itu sesuatu yang sakral. Sehingga pada akhirnya, oh ini jodoh saya. Tapi sepertinya mengalami perubahan makna nih Pak Ustaz. Misalnya, mohon maaf ini, saya ada kejadian. Misalnya, habis duluan, oh ini jodoh saya. Sepertinya nggak pas gitu. Nah, ini gimana nih tanggapan atau pencerahan dari Pak Ustaz? Terus kedua, antara naik haji dengan kewajiban menyantuni anak yatim. Saya belum pernah dengar kalau orang tidak ya, santunan anak yatim dengan kewajiban naik haji. Saya belum pernah dengar kalau tidak naik haji itu dikatakan pendusta agama. Tapi ketika kita tidak peduli terhadap anak yatim, sebenarnya jelas barang siapa yang tidak peduli terhadap itu pembohong agama. Nah, sementara itu dulu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ini enak banget ngomong begitu. Jadi begini, yang pertama masalah jodoh, ya kan? Kita sampai ke Jeddah dari Soekarno Hatta, ya kan? Itu langsung melalui pesawat. Melalui pesawat kan, pesawat naik doang ada pilotnya kan. Berarti yang bikin kita sampai sebabnya pilot, hakikatnya Allah, ya kan? Jodoh juga begitu, emang udah jodoh dia, cuma sebabnya ketangkap hansip. Sama juga sampai Jeddah, sebabnya dari pilot, hakikatnya Allah. Sebab si pilot gak bisa bergerak tanpa izin Allah. Jodoh, tetap jodoh dia walaupun ketangkap hansip. Sebabnya aja itu ketangkap hansip, hakikatnya dari Allah. Cuman Allah udah garisin, perempuan baik pasti ketemunya laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik ketemunya perempuan baik. Laki-laki yang gak baik ketemunya perempuan yang gak baik. Nah sekarang dia ketemunya ditangkap hansip. Nah, tinggal lihat aja dua-duanya. Kalau dia baik mana mungkin di kebun berduaan. Berarti kan janji Allah gak bohong. Perempuan baik ketemunya laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik ketemu perempuan baik. Laki-laki yang gak baik ketemunya yang gak baik. Kalau dia baik dua-duanya gak mungkin ketemu di kebun. Nah itulah jodohnya. Allah maha adil. Jangan sampai ustazah kawin sama preman, bininya ceramah, lakinya lagi mabok dari samping Mais Talim. Enggak nyambung, Allah nggak adil. Makanya ditemuin yang baik-baik, yang enggak. Makanya kalau pengen ketemu yang baik jadi orang baik. Yang kedua, kenapa pendusta agama nggak setuju, nggak peduli dengan anak yatim? Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, ya kan? Celaka orang yang sholat. Kemudian ara'aita alladzi yukadzibu bihi fadzalika alladzi yad'ul yatim. Orang yang nggak peduli dengan yatim pendusta agama. Allah yang beri pernyataan. Cuma hukum jumhur ulama memutuskan yang namanya kita memutuskan hukum bukan hanya Quran, tapi ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Quran, hadis. Ini dua warisan yang Rasulullah berikan. Quran dan hadis. Cari di Quran nggak ketemu, cari di hadis. Nah makanya sekarang kalau ditanyakan, kenapa orang haji tidak dikatakan pendusta agama?
Orang yang nggak peduli dengan anak yatim dikatakan pendusta berdasarkan ayat Quran. Anak yatim, orang yang nggak peduli dengan anak yatim dia pendusta. Kenapa yang nggak berangkat haji dia pendusta? Bukan pendusta, bahkan Rasulullah bilang kalau urusan haji beda lagi. Nabi bikin pernyataan, kalau orang mampu dia nggak mau berangkat haji, tinggal pilih dua, mau mati cara Yahudi, mau mati cara Nasrani. Itu Rasulullah yang beri pernyataan. Orang yang mampu dia wajib berangkat haji, sebab rukun Islam yang kelima adalah haji. Cuman manis tato ilaihi sabila, siapa yang mampu. Makanya kalau dikatakan orang yang haji bukan pendusta agama, karena tidak ada untuk urusan yang nggak haji dia pendusta agama, yang nggak peduli dengan anak yatim pendusta agama. Tapi dalam hadis Quran, bukan hanya Quran, kita pengen juga hadis. Sebagaimana Rasulullah wariskan, dalam hadis Rasulullah menjelaskan kalau orang yang mampu mau berangkat haji tinggal pilih dua, mau mati cara Yahudi, mau mati cara Nasrani. Berarti kan berat juga. Nah makanya di sini, oh ayat memerintahkan supaya jangan sampai kita jadi pendusta sayang anak yatim. Oh Nabi ingetin dalam hadisnya supaya kita selamat jangan mati cara Yahudi atau Nasrani, berangkat haji. Mampu berangkat haji. Manis tato ayat sabila. Jadi jumhur ulama pakai 4. Quran, ijma, Quran, sunnah, hadis, yang disebut sunnah hadis, ijma, kias. Cari di situ. Kalau kaum sebagaimana Perdana Menteri yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman, kata Rasulullah, Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman jadi gubernur. Kalau kau menemukan masalah, kau cari di mana? Di Quran ya Rasulullah. Kalau di Quran kau tidak dapati, kau cari di mana? Di sunnah, di hadis. Kalau di hadis kau tidak dapati, di ijma dan kias. Kata Rasulullah, inilah gubernur terbaik untuk masa ini. Kalau dia salah, nggak mungkin Rasulullah benar. Jadi kalau bicara haji, salah apa enggak? Lihat keterangan hadis. Nggak peduli dengan anak yatim, salah apa enggak? Lihat keterangan di Quran. Kata Rasulullah, taraktu bikum amra ini. Aku tinggalkan 2 warisan kepada kamu. Kalau kamu berpegang teguh pada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya. Apa yang pertama? Kitab Allah, Quran. Yang kedua, wasunnah rasuli, hadis. Selesai. Udah. Makan lagi. Ada yang bertanya? Pertanyaan? Nyambung nih Pak Ustaz, sampai di rumah ini. Suara saya cukup. Ketika dihadapkan ini, dua nih. Ini ada kenyataan Ustaz di kompleks saya. Dia tahu persis itu di beberapa sekitar dia itu banyak anak yatim. Tapi satu sisi dia ingin sekali haji, karena dengan pemikiran tadi hanya dia memutuskan ya biaya ongkosnya haji itu dia sebagai menyumbangkan anak yatim. Nah pertanyaannya, ini dia udah suami istri itu mau berangkat ini, tiba-tiba adalah yang datang ke rumahnya ini anak yatim ini, akhirnya dia sedekahkan itu, dia menunda di hatinya sampai sekarang belum berangkat. Pertanyaan saya, ketika dihadapkan seperti itu, gimana pilihannya? Apakah pilihan dia tadi sudah tepat atau mestinya dia berangkat haji dulu? Kalau pilihan anak yatim itu tidak ada yang bantu lagi, dia benar bantu. Tapi kalau masih ada yang membantu, tuntai kewajibannya dulu. Artinya udah ada yang handle. Kalau selama nggak ada, cuma dia doang kasih. Sebab ada cerita, ada seseorang yang mau berangkat haji, tetangganya sakit. Akhirnya uangnya itu dikasih tetangganya untuk berobat. Dia nggak jadi berangkat haji. Tapi dapat kabar orang yang berangkat haji dari Mekah. Orang yang kumpul di Mekah dapat kabar bahwasanya yang berangkat haji nggak ada yang mabrur, cuma 1 orang yang mabrur. Disebut di sana Fulan bin Fulan, ada yang kasih kabar. Akhirnya pada nyari ke negaranya si Fulan bin Fulan. Ternyata si Fulan bin Fulan begitu ditemuin oleh jamaah haji semua mengucapkan selamat karena dia dapat mabrur. Dia bingung, mabrur dari mana? Dia nggak berangkat. Akhirnya dicerita sebetulnya dia mau berangkat, tapi karena tetangganya sakit butuh biaya, dia kasih tetangganya semua. Ternyata Allah kasih predikat dia mabrur. Nah kalau kondisi seperti itu, bela itu. Paham gak dalam cerita? Gak selamanya yang berangkat itu mabrur. Tapi dia membela orang sakit, kalau dia berangkat yang sakit mati. Walaupun mati takdir Allah. Tapi secara zohir, ini kalau ada tolong mati nih. Kita kan bisa berdasarkan zohir. Hakikat kita gak tahu kan. Jadi kalau kita gak tolong mati nih. Tapi umur kita urusan Allah. Memang kita gak tolong mati. Akhirnya ditolong, berobat, uangnya dikasih. Ternyata dia dapat mabrur. Yang menentukan manusia mabrur atau siapa ya? Kalau Allah mau kasih gampang.
komisi dah kita sama-sama lapar. Terus kalau ke rumah teman disiapin air, nggak perlu ngomong gini, saya minum ya, nggak perlu. Emang udah siapin buat kita, minum. Nah teman kita orang kalau dia pakai izin. Itu kata-kata yang terlalu banyak, mubazir. Capek mulut. Nanti mana udah siap makan. Cuman kalau bisa 4, lagi tahlil bisa 4, duduk berempat serangatuh. Cuma duluan menyebut lagi 1. Khianat tuh. Namanya. Akhirnya teman yang 1 dapet kan begitu. Itu isyarat dari tuan rumah bisa 4 serangatuh kalau duduk berempat. Jangan ngomong gini, gua nggak tahu. Kirain keluar lagi, tahu nambah. Omah lo. Itu serakah namanya. Pak Ustadz, menarik tadi yang disampaikan Pak Ustadz tentang bagian dari anak yatim, orang tua atau fakir miskinnya dari sekitar kita. Cuma ada bahaya yang sering kita tidak sadar yang menghapuskan pahala itu sebuah salah satunya adalah riya. Gimana caranya Pak Ustadz supaya kita terhindar dari itu? Karena kalau orang sudah berbuat baik, kadang-kadang timbul keinginan untuk menyampaikan itu kepada orang lain atas dorongan rasa bangga atau rasa apa gitu. Itu gimana kira-kira Pak Ustadz? Ria itu susah dilawan. Sebab kata guru aneh, yang disebut ria itu semut hitam jalan di batu hitam di malam gelap gulita. Gimana deteksinya? Itu semut jalan siang-siang aja kita tentu belum paham, belum tentu bisa melihat, apalagi kuda hitam jalan di batu hitam di malam gelap gulita. Itu ria tuh gambarannya kayak gitu. Jadi kalau dilawan ria, kalau dikata susah. Tapi kalau nggak mau dilawan, kapan kita mau ikhlasnya? Jadi sekarang gini, gimana kalau kita beramal supaya terhindar dari ria? Kalau terhindar, setan nggak tua-tua dari zaman Nabi Adam, beranak jalan terus, nggak mati-mati. Jadi cara godanya udah banyak strateginya. Makanya setan banyak yang nganggur, akhirnya banyak syuting memburu hantu. Oh, nggak ada kerjaan. Daripada nganggur ya kan. Gila orang Indonesia ya, saya diajak syuting. Anak bisa juga tuh pakai gini, Ustaz. Nah itu setan strateginya udah banyak. Orang supaya jangan ikhlas akan digoda terus, makanya ria susah dilawan. Nah sekarang bagaimana antisipasinya? Begini, kalau mau mengerjakan sesuatu ucapin dalam hati. Mau mengerjakan sesuatu niatin dalam hati. Nawaitu lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia, ya Allah, saya lihat karena Allah Ta'ala. Kalau terjadi itu dari perjalanan ria, saya nggak pengen ya Allah. Pokoknya saya lihat karena Allah Ta'ala. Setiap mengerjakan kebaikan, niatin karena Allah Ta'ala. Kalau di perjalanan terjadi ria, kita nggak pengen. Dan itu bukan kita inginkan. Cukup kita berkata, Rabbi a'udzubika min hali ahli nar. Ya Allah, aku berlindung dari hal ikhwal penghuni neraka. Doanya itu. Apa enggak? Gak malas ulang. Ada rekaman Ustaz. Cantik juga loh. Susah menghindari dia, susah. Apalagi zaman kita pacaran, jauh dari ikhlas. Datang ke rumah calon mertua habis isya. Sengaja habis maghrib, itu strategi dia. Datang habis maghrib, begitu azan, maaf saya ke masjid dulu. Iya. Kata calon mertua, penjahat itu. Kata calon mertua kan, wah calon mantu alim bisa aja ke masjid, baru gak akal dia. Datang habis isya, habis maghrib menjelang isya. Begitu isya ngobrol saya mau ke masjid dulu. Kan penilaian positif. 3 bulan anaknya nangis, jahat dia. Begitu rajin 3 bulan anak gue, kenapa ini gue? Angin enggak, positif juga. Dinikahin belum, jahat berarti itu. Itu penipu kelas berat itu. Sama juga dukun dipanggil ustad, itu lebih gede dosanya daripada Joko Bodo. Joko Bodo dia sportif, boleh gemblok tapi dia ngaku dukun. Yang bahaya dukun ngaku ustad. Dukun berpakaian ustad. Nanti gue juga pengen ngumpulin ustad-ustad supaya jadi dukun semua. Jadi seimbang gitu. Kalau lagi Ustaz. Terus begini. Apa kalau?
Sapi jangan korupsi. Ya, jangan nyolong sapi. Ini lu bilang siapa kek? Nyolong sapi haram. Iya kan dia, nyolong sapi haram kan? Walaupun dia ngerti agama, nyolong sapi tetap haram. Jangan pembelaan lagi khutbah Jumat. Jangan lagi khutbah Jumat ada pembelaan. Kami akan berjuang, nyolong tetap nyolong, haram. Jangan pembelaan hari Jumat, itu lebih bahaya. Udah salah dibela-belain. Kalau teman kita salah, teman kita benar-benar. Siapapun orang yang jauh dekat dengan kita, kalau benar-benar orang dekat kita salah. Nonton BM. Saya dikirimin, lu delengin kan? 3 menit. Orang juga deh. Salah aja. Jangan pakai kelas dah. Ada yang ngirimin 3 menit lu doyan. Bukan demen yang begitu tukang bohong semua tuh. Teman-teman baju pembelaan. Apa salah aja. Baru paham kan lu? Iya. Mana lagi? Tadi mau nyambung. Apa sayang? Saya mau tanya tentang prioritas. Bahasa jangan tinggi-tinggi gua mana? Jujur aja saya jujur. Daripada salah jawab. Ada itu di Quran. Kalau yang sodako tadi itu yas'alunaka maza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. 215 Al-Baqarah. Itu jawabannya. Ya, yang dinafkahin. Kalau yang disedekahkan ya. Kalau orang tua tetap walaupun nafkah judulnya hadiah. Bahasa sopannya ke orang tua, ke guru, ke mertua hadiah. Jangan gini, Pak, mertua sini, gue angkat dulu ya. Mertua sial. Jam 6:15. Mertua beda lagi ya, terima. Itu orang tua. Nanti cari aja itu udah dijelasin tadi 215 Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Udah ya sore ya. Gak bisa merokok, gue males kembali. Udah. Ya. Satu lagi. No atu 2. Sedikit aja. Bagaimana sih proses cara yang bijak? Kita mau mendahulukan kepentingan orang tua kita, tapi satu sisi kadang banyak juga pasangan yang suka jealous. Nah, Sebab begini, antum bingung itu. Kita sayang orang tua mesti, sayang istri mesti. Kalau kita rumah tangga nih, sama istri mesti sayang, sama orang tua mesti. Itu pintar-pintarnya kita. Kenapa? Orang tua kayak istri mesti sayang. Sebab pada saat ketika orang tua ngomong, orang tua istri ngomong yang perempuan kan, aku nikahkan kau berarti nafkahnya darimu, semua tanggung jawab darimu. Jangan gara-gara membela orang tua kita sakitin istri, itu salah. Jangan gara-gara membela istri kita injak orang tua, itu salah. Di sini ada perlu keseimbangan. Makanya pintar-pintarnya kita supaya seimbang, supaya gak cemburu bagaimana. Pada saat ngasih duit ke orang tua dia, suruh dia kasih. Pada saat ngasih ke orang tua kita, suruh dia kasih. Jadi dia gak curiga, nominalnya kita tahu. Nominalnya dia tahu, yang penting kita ke istri yang pelit, ke orang tua yang pelit. Sama juga begini, ngasih istri duit 1 juta, nah itu kecil. Tapi kalau kita ngasih 100, 10 kali ngasih, dia anggap banyak. Coba dia itu gerakannya. Dia ngomong gini, kasih lagi. Karena jumlahnya sama. Itu pintar kita aja. Makanya jadi suami mesti pintar. Jangan berat 1 juta, 1 gerakan. Kecil dianggap. Tapi 1 juta, 100.000, 10 kali gerakan. Ntar diam dulu, kasih lagi. Dia ngomong, ya yang tadi belum habis, dia kasih lagi. Sama juga begitu antara orang tua dengan istri, harus pintar.
Artinya bagaimana caranya? Yang tahu seluk-beluk rumah tangga kan sendiri, kamu sendiri, nggak bisa didefinisiin harus bagaimana. Sebab kondisinya beda-beda. Yang penting, yang pasti begitu. Ajarkan istri kita. Pada saat kasih duit ke mertua, tolong kasih ke mertua. Kalau istri ngomong, jangan pak, itu buat bapak lu nggak ngasih gue banyak-banyak. Lu gimana cara buat orang tua gue? Orang tua lu, orang tua gue. Itu kan mertua gue, orang tua gue. Jangan lu larang gue sayang ke dia. Pasti dia walaupun jangan mikir di luar. Masa kasih botak. Gak salah memilih dia. Gak salah memilih dia. Gak salah memilih dia. Ini sayang. Cuma kitanya aja. Tegas pada saat orang tua dia tegas. Perlihatkan pembelaan kita. Kalau kita sayang sama orang tua dia. Yang namanya anak kalau kita sayang sama orang tua dulu kan. Nanti orang tua ini begitu. Jangan malah istri kita bilang, Pak jangan kebanyakan, udah kurangin aja. Makin jadi dia. Dan sekali-kali istri itu maaf ya, tersinggung ya. Perempuan itu kan Hawa, perempuan. Waktu Nabi Siti Hawa diciptakan oleh Allah, di mana Nabi Adam sendiri dalam surga. Siti Hawa diciptakan oleh Allah. Kemudian Nabi Adam bangun dari tidur bertanya, Man anti, siapa engkau? Dijawab, anak Hawa. Oh, nama kamu Hawa ya? Waliman anti, untuk siapa engkau? Kata Nabi Adam. Khalaqani Allah li ajlik. Allah ciptakan aku untuknya. Nabi Adam bilang, ini datanglah kau kepadaku. Kata Nabi Siti Hawa, tidak, kau yang datang padaku. Nabi Adam nyamperin Siti Hawa. Nah di situ diceritakan, kalau Siti Hawa diciptakan dari min dol'il aisar, dari tulang rusuk sebelah kiri. Ini perempuan nih, tulang rusuk sebelah kiri kita nih. Ini didiemin, bengkok, dipaksa patah. Makanya ngadepin istri nggak beda main layangan, tarik. Kalau kita tarik ke turun, golongannya mesra. Angin. Cuma kalau layangan itu bocam, karena kan ngalamin layangan yang muter, turunin. Itu namanya istri udah badung. Turunin, lok. Layangan duduk ya kan? Lok, tarikin lagi. Begitu tarikin, masih singit juga. Turunin, bolongin. Dia kan main layangan ya kan? Udah bolongin, masih singit juga. Turunin, kasih rumput. Biasanya kan kasih rumput pinggirnya. Udah juga. Udah turun robeknya. Udah ribet deh yang begini dah. Iya daripada ngesrok makan benang. Tangan capek, benang habis. Akhir layangan ngesrok juga. Lebih banyak pengorbanan dong. Nah. Cuma udah mulai berkembang kan. Lo bolongin, udah usaha. Jangan baru sini. Salah. Artinya begini. Ini pertanyaan betul. Jujur antara orang tua sama istri sama mertua itu nggak gampang dibangun, cuma pinter-pinternya kita aja. Pada saat kita berjuang untuk mertua, istri kita akan simpati dengan kita. Makanya pada saat kita mau kasih orang tua, suruh dia yang kasih, dia merasa dihargai. Tolong kasih orang tua saya. Tapi kita jangan pelit dulu sama mertua. Kita kasih dia akan senang ngasih. Walaupun dicemberut ngasih, biarin aja yang penting ngasih. Ntar lama-lama dia sadar. Cuma sekali-kali perlu juga. Pernah gak nih bawa bapak sebulan sekali gajian ajak istri makan di tempat yang enak, lampunya ditarikin, suruh duduk. Mama gak boleh ngapa-ngapain, udah cukup capek hari ini bapak servis habis. Kasih makan yang enak, warteg lo. Bulanan warteg lo, kasih tempe sayur banyakin. Ini nasi tempat sayur muncul kan kayak ukuran Cina. Maksudnya begini, sekali-kali istri kita ajak makan tempat yang enak. Habis gajian, ajak istri makan tempat yang enak. Piringnya ambil, sendok nasinya sendok. Lauknya yang enak-enak pilihin. Ya paling habis 300.000, 400, nggak bakal miskin kita ya. Ajak makan, sendokin. Segitu aja tuh, rontok udah hati dia. Itu tarik karang-karang kebencian hilang. Langsung begini. Rasa gitu. Cuma nggak ngaku dalam hati aja, di mulut nggak ngaku. Gue nyesel marah-marah ini. Ternyata biar gini-gini kan gitu. Hati dia pikiran kamu. Iya. Udah mau kagak makan nggak pernah. Gajian
sama orang enak-enak makan di rumah, pelit. Gimana lu mau sayang? Lu ngasih orang tua, pantas dia marah. Lu pelit sama dia. Mau orang tua nggak pelit dibilang, udah, lu tidur sama malu. Malu dipok-pok sama malu. Kita jangan pelit sama dia. Ada actionnya dulu. Artinya gini, jangan minta jasa, tanam jasa dulu. Sayyidul Qaumi khadimuhum, pemimpin satu kaum pelayan. Kita layani dulu. Ntar juga dia, insya Allah. Kita jangan mengharapkan orang berbuat baik sama kita, tapi kita dulu baik sama orang. Kita jangan mengharapkan orang menghargai kita dulu hargai orang. Kita hargai orang akan menghargai otomatis. Metik nggak manual. Kita hormati orang akan hormati kita. Nah, kalau kita cemberut aja, orang siapa yang mau senyum sama kita? Orang lewat cemberut aja. Banyak orang bilang, itu kuburan. Itu kuburan kan, kalau kita baca Yasin nggak pasti. Coba kalau ini ziarah kubur, baca Yasin gua tutup. Nggak pernah tegur makasih ya, nggak pernah. Tapi kalau kita senyum dengan orang pun akan berikan senyum dengan kita. Jangan harapkan orang baik sementara kita sendiri nggak baik. Jangan harapkan istri nurut sementara kita sendiri pelit. Sama orang tua kita sayang, sama istri nggak salah. Sama istri terlalu sayang, sama orang tua pelit salah. Di sini bermusibah. Kayak tadi tuh. Coba kita ajak sekali-kali. Yang menyebabkan dia senang, dia gembira, ada refreshing. Panas tahun aku hujan sehari, kekecewaannya akan hilang. Modal cuma 300, tarikin bangku. Asik, ya kan? Kan mau disuapin. Dia masih enggak. Itu udah menang kita goblok. Dia begini aja udah menang. Nyampe rumah, nggak perlu tanya. Tapi kita nggak perlu tanya, lu masuk kamar nggak pakai apa-apa. Masa gua santri pinteran gua sama lo. Kadang-kadang hal sepele, tapi menunjukkan dalam rumah tangga itu perlu. Jangan egois, saya sibuk, saya capek, saya di kantor berangkat dari Senin sampai Jumat. Sabtu waktunya tidur, dia emang istri gak capek ngurusin dia gimana? Nyuciin baju, nyetrikain, belum bertindiin. Smackdown. Lu di atas belum nantreknya. Paling nolek mama, papa capek gantian. Ya artinya apa? Kalau bicara capek dia juga capek. Jangan egois mah, bapak ini pemimpin, bapak berkarya. Tabrakan lo, ngomong begitu, sombong istri, tau-tau naik mobil, tidur pohon dah, kata mereka, mati dah lo, begitu. Jangan ngomong bapak pemimpin, bapak capek, mama harus ngerti, dia juga capek, bahkan dia lebih capek. Sholat subuh, dia bangun duluan, kadang-kadang kita belum bangun, cuma istri yang nakal doang, subuh belakangan. Kalau istri yang benar bangun duluan, kita belum ke kamar mandi, dia udah sibuk. Ya kan, kita mandi, jalan, dia udah lari-lari yang di kamar mandi, cucian, kita injak-injak. Belum basah dia. Ya kalau kita rapuh kantor dia lagi masak, buat kita makan, belum anak kita. Kita berangkat ngurusin anak, pakai seragam, pakai apa, sekolah, anterin. Coba, ini bawa bapak saya kasih tahu. Sekarang lu udah tinggal bini 3 hari aja, bini lu pulang kampung misalnya. 3 hari disuruh ngurusin anak 3. Ya kalau nggak jawabrak lu, bini lu nggak begini aja. Ya ada tinggal seminggu, bini kita tur aja 3 hari. Dikasih anak 3 orang, punya kita. Iya, anak 5, bini tur 3 hari, misalnya anak 5, diserahin kita. Bang, saya mau istirahat 3 hari ya. Santai, sebagai suami yang baik, udah mama liburan dulu. Anak 5 serahin ke kita, insya Allah pulang. Bini pulang kita tipes, berapa? Coba dah, dapur berantakan, kamar mandi berantakan, kamar tidur udah kayak apa tahu. Anak yang lari kosong lari, kita bilang dulu nggak begini sih. Anak paling jauh, bapak itu dulu. Lah anak saya aja jawab. Kadang-kadang dia bilang, ada apa kak? Kamu masalah buat lo. Kadang-kadang dia ngomong ini, ngomong sama saya itu sebagai gambaran dalam mikir kita. Untuk ada mah. Kalau kita sendirian, kalau bisa, mie apa? Digoreng. Saya kan godain bahasa sekarang, mie apa kak? Digoreng. Goreng apa? Goreng ikan apa? Ikan mas. Ikan mas apa? Masalah buat lo.
Makanya hargai, jangan sampai begini. Kita menghargai sesuatu setelah tidak ada. Pada saat ada kita sia-siakan. Pada saat nggak ada baru kita menyesal dan kita berkata, dulu salah saya, terlambat. Jangan kayak Firman tuh. Firman juga, Firman juga seperti orang-orang. Buka tabir ini. Jadi nikmati yang ada, sayangi. Istri juga begitu, sayangi yang ada. Yang udah nggak ada tapi sekolah ini. Apa, kenapa lu tinggal gue, mampus dia. Takdir. Kamu sekencang tadi ada di maki-maki mulu. Dikatain gitu. Teganya. Nangis pakai teriak, teganya. Tangannya teriak ambur merah.